Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi behaviorisme beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021, bab 10 Psikologi Behaviorisme dari kelompok 5. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta, dan ia meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminar teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Teori menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936 adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif, stimulus, respons, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Klasik conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Berikut di atas adalah sumber-sumber atau referensi yang saya bisa dapatkan tentang Ivan Petrovich Pavlov. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme, yaitu Vladimir M. Bekhterev. Biografi Vladimir M. Bekhterev lahir pada tanggal 24 Januari 1857 di Sorali, Kegubernuran Viatka, Kekaisaran Rusia, dan meninggal pada tanggal 28 Desember 1927 di usia 70 tahun di Moskow, Uni Soviet. Vladimir berkebangsaan Rusia Soviet, dan Vladimir dikenal sebagai penyakit Bekhterev refleks Bekhterev-Jacobson campuran Bekhterev. Dia menerima gelarnya dari Akademi Kesehatan Militer St. Petersburg pada tahun 1881. Dia menuntut ilmu di Universitas Leipzig bersama Wundt, mengambil mata kuliah tambahan di Berlin dan Paris, dan kembali ke Rusia untuk mengajar di Universitas Kazan sebagai dosen penyakit mental. Pikiran Bekhterev, minat Bekhterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuan utamanya adalah refleks terasosiasi. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Kontribusi untuk neurologi. Sepanjang karirnya, Bekhterev melakukan sejumlah besar penelitian yang sangat berkontribusi pada pemahaman otak saat ini. Penelitian ini dituangkan dalam karya-karya seperti The Conduction Paths in the Brain and Spinal Cord,
yang ditulis pada tahun 1882, diikuti oleh edisi kedua yang ditulis pada tahun 1896. Pada tahun 1884, ia menerbitkan 58 karya ilmiah tentang fungsi otak. Penelitiannya yang ekstensif menghasilkan beasiswa perjalanan selama 18 bulan yang diberikan untuk belajar dan melakukan penelitian di Jerman dan Paris. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi tentang Bechtereau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi behaviorisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tanggal 31 Agustus tahun 1874. Ia adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts. Kemudian pada tahun 1891, Thorndike lulus dari The Roxbury di West Roxbury, Massachusetts, dan ia lulus dari Wesleyan University pada tahun 1895. Ia mendapatkan gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard University, ia tertarik pada bagaimana cara hewan belajar dan bekerja sama dalam penelitiannya dengan William James. Selain itu, ia menjadi tertarik pada hewan tanda kutip manusia dan kemudian mengabadikan dirinya dalam penelitiannya ini. Tesis Edward hingga saat ini masih dianggap sebagai dokumen penting dalam ilmu psikologi komparatif modern. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Nah, Thorndike menyebut pendekatan eksperimentalnya untuk studi asosiasi ini sebagai koneksionisme. Lalu apa itu koneksionisme? Koneksionisme adalah pendekatan dalam bidang kecerdasan buatan, psikologi kognitif, sains kognitif, neuroscience, dan filsafat budi. Pendekatan ini memodelkan fenomena budi atau perilaku sebagai jaringan satuan-satuan sederhana yang terinterkoneksi dan emergen. Terdapat berbagai jenis koneksionisme, tetapi yang paling umum adalah yang menggunakan model jaringan saraf. Kemudian ada teori belajar koneksionisme, yaitu adalah teori belajar tingkah laku berupa stimulus respons. Menurut Thorndike, pada hakikatnya belajar adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Ada 3 hukum terkait teori belajar koneksionisme. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness, yang mana hukum ini menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua ada hukum pelatihan atau law of exercise. Makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Hal ini berarti bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi seorang anak. Dan anak cenderung untuk berusaha melakukan sesuatu untuk meningkatkan apa yang telah dicapainya tersebut. Kemudian ada teori Thorndike juga yang terkenal, yaitu trial and error atau teori coba-coba. Trial and error adalah sebuah metode demi mencari sebuah solusi yang benar dan memuaskan melalui berbagai macam cara dan teori, hingga akhirnya kesalahan dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Hal ini juga kadang berarti melibatkan eksperimen praktis dan pengalaman daripada hanya sebuah teori. Berdasarkan teorinya tersebut, ia melakukan sebuah eksperimen dengan seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kurungan dalam keadaan lapar. Kemudian, ia menaruh sepotong makanan di luar kurungan tersebut. Setelah itu, suatu perubahan terjadi. Kucing tersebut tiba-tiba menunjukkan respon agresif dengan melakukan gerakan-gerakan apapun agar ia bisa keluar dari kurungan tersebut untuk memakan makanan yang ada di luar kurungan. Nah, secara tidak sengaja kucing tersebut kemudian menekan tombol yang ada di dalam kurungan sehingga pintu kurungan tersebut terbuka dan kucing tersebut dapat memakan makanan yang ada di luar kurungan. Dari eksperimennya ini, Thorndike menyimpulkan bahwa selecting dan connecting adalah suatu usaha individu untuk dapat menyeleksi cara yang dapat digunakan untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.
dan menghubungkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebagai suatu patokan untuk dapat menemukan jalan keluar yang benar. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi behaviorisme, yaitu John Brodus Watson. Sebelumnya perkenalkan, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. John Brodus Watson, yang kerap disapa Watson, adalah tokoh behaviorisme dan seorang ahli psikologi atau psikolog asal Amerika yang lahir di Greenville 9 Januari 1878. Ibunya adalah sosok yang religius, namun ayahnya sangat berbanding terbalik dengan ibunya. Watson yang masih berumur 13 tahun, kala itu dia dan ibunya ditinggal ayahnya pergi dengan wanita lain. Namun ketika Watson sudah memiliki kekayaan, ayahnya ini datang lagi kepadanya, tapi Watson menolak kedatangan ayahnya. Dalam perjalanan karirnya berawal dari tahun 1894, saat itu Watson berumur 16 tahun. Dia daftar ke sebuah Yaitu di Furman University yang bertepatan di Greenville melalui program baptis. Kemudian di tahun 1899, Watson mendapat gelar masternya. Di tahun yang sama ini, ibunya meninggal dunia. Lalu Watson yang masih muda itu mencoba merubah pandangan hidupnya dan melanjutkan studinya dengan mendaftar ke Chicago University. Saat itu ia berniat untuk mendalami ilmu filsafat bersama John Dewey, tapi ternyata kuliahnya itu membuatnya pusing. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk mendapatkan gelar ilmu filsafat. Setelah itu Watson tertarik dengan ilmu psikologi karya James Angel. James Angel ini adalah salah satu tokoh psikologi fungsionalisme. Lalu di usianya yang ke-25, tepatnya di tahun 1903, Watson mendapat gelar PhD dan tercatat sebagai peraih gelar doktor termuda dalam sejarah Chicago University. Sekitar di tahun 1904, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, Watson menikahi mahasiswanya sendiri, yang saat itu masih berumur 19 tahun. Wanita itu bernama Mary Ickes. Watson mulai meniti karirnya dengan menjadi pengajar di Chicago University sampai tahun 1908. Lalu James Mark Baldwin menawarinya untuk menjadi pengajar di Johns Hopkins University. Di sana Watson mengalami naik gaji yang besar, ditambah ia juga menjadi pemimpin laboratorium. Jadi Watson tidak menolak. Ia melanjutkan karirnya di Hopkins selama 12 tahun. Sekitar tahun 1909, tepatnya di umurnya yang ke-31, saat itu ia menjadi sosok yang dipuja-puja oleh masyarakat sekitar, termasuk para mahasiswa Hopkins. Karena pada saat itu Watson menjadi pemimpin Fakultas Psikologi dan editor Psychological Review menggantikan Mark Baldwin. 4 tahun kemudian, sekitar di tahun 1913, Watson menerbitkan artikelnya yang terkenal pada masa Psychological Review. Dan di saat yang bersamaan pula, di tahun 1914, aliran behaviorisme resmi diluncurkan. Watson juga menerbitkan buku lagi dengan judul An Introduction Comparative Psychology. Di tahun berikutnya, Watson resmi menjadi presiden APA, American Psychological Association. Dan 4 tahun kemudian, sekitar di tahun 1919, Watson menerbitkan buku lagi. Kali ini buku yang ia terbitkan didedikasikan untuk Carol. Bukunya berjudul Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. Kemudian ketika karirnya sedang naik, takdir buruk menghampiri pernikahan Watson. Istrinya yaitu Mary menceraikan Watson karena ternyata Watson diam-diam menyukai wanita lain, yaitu asistennya sendiri yang bernama Rosalie Rayner. Dari perceraiannya itu, ia jadi dicap buruk oleh masyarakat pada saat itu, dan ia juga dikeluarkan dari Johns Hopkins. Lalu di tahun 1957, Watson mendapatkan penghargaan dari APA. Lalu di tahun berikutnya, tepat pada tanggal 25 September 1958, Watson menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum ia tutup usia, membakar semua manuskrip dan catatannya karena ia tidak mau meninggalkannya sebagai catatan sejarah. Selanjutnya, mari kita bahas teori Watson. Kali ini kita akan membahas salah satu teorinya, yaitu teori belajar SR, yaitu stimulus respon. Teori ini juga disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan disebut behaviorisme menurut Watson. Teori ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Hah?
Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah semua perilaku manusia sebagian besarnya akibat dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungannya inilah yang membentuk kepribadian manusia. Belajar dalam teori behaviorisme ini dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Kemudian ada beberapa syarat dalam proses belajar pola hubungan SR ini. Pertama, ada dorongan atau drive. Kedua, rangsangan atau stimulus. Ketiga, respons. Dan keempat, penguatan atau reinforcement. Nah, di sini kita akan membahas unsur yang pertama dan yang kedua. Mari kita mulai. Unsur yang pertama yaitu dorongan. Apa sih dorongan itu? Dorongan ini merupakan sebuah keinginan dalam seorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Gimana tuh contohnya? Nah, misal nih, kamu pengen beli novel, otomatis kamu butuh uang dong. Dan kamu pastinya juga terdorong untuk beli novel itu. Nah, karena kamu masih pelajar nih dan belum punya penghasilan, jadi untuk memenuhi dorongan tersebut dengan cara minta uang sama orang tua kamu. Tapi pastinya setiap orang punya dorongan yang berbeda-beda. Ada yang menggebu-gebu, ada yang biasa aja, dan lain-lain. Unsur selanjutnya yaitu rangsangan atau stimulus. Unsur ini datangnya dari luar individu dan pastinya berbeda dengan tadi yang datangnya dari dalam. Contohnya kayak apa sih? Misalnya nih, kamu jadi dosen di sebuah perkuliahan. Saat itu mahasiswa dan mahasiswi itu terlihat tidak tertarik atau katakanlah mereka mengantuk. Nah, kamu sebagai dosen bisa merangsangnya dengan cara-cara nih. Misal dengan bertanya tentang masalah-masalah yang lagi viral sekarang, atau bisa juga kamu menghadirkan humor-humor biar mahasiswa dan mahasiswinya seger lagi pas belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke eksperimen Watson. Eksperimen yang akan kita bahas adalah Little Albert Experiment. Jadi eksperimen ini terkenal sangatlah kejam. Idenya pertama kali muncul berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, yaitu salah seorang psikolog yang paling terkemuka dalam sejarah. Ia juga merupakan penemu classical conditioning. Dalam teori Pavlov, Pavlov mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena ada syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Berdasarkan penelitian Pavlov inilah, Watson mencari jawaban atas pertanyaan, apakah ketakutan merupakan sebuah reaksi yang muncul perlahan ataukah hanya sebuah naluri? Nah, John Watson dan asistennya mengamati anak-anak di tempat penitipan anak di rumah sakit Johns Hopkins. Dengan beberapa syarat dan kondisi yang diamati, Watson memilih subjek penelitiannya yang dinamakan The Little Albert, seorang bayi berusia 11 bulan dengan nama asli Douglas Merritt. Kemudian akhirnya eksperimen langsung dilaksanakan. Little Albert diperkenalkan dengan beberapa benda dan objek. Pertama ada tikus, kelinci, mainan berbulu, kertas yang terbakar, dan juga topeng. Tentunya ini pertama kalinya Albert melihat benda-benda tersebut. Namun apa sih tujuan diperlihatkannya benda-benda tadi? Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana refleks dari Little Albert atau unconditioned response terhadap benda-benda tersebut. Hasilnya, Little Albert hanya tersenyum pada semua benda yang dilihatnya itu. Selanjutnya, Albert dibawa ke sebuah ruangan kosong. Di ruangan itu cuma ada sebuah matras dan Albert dibiarkan sendirian. Lalu dibawa masuk sebuah tikus putih ke dalam ruangan itu. Little Albert yang masih polos tidak menunjukkan ketakutan terhadap tikus putih ini, justru malah tertawa dan bermain dengan objek itu. Lalu disinilah bagian yang terkejamnya. Di tahap inilah tikus yang sama dimasukkan kembali ke dalam ruangan, tapi kondisi yang berbeda. Albert dipaparkan dengan suara pukulan palu pada sebuah meja besi. Merasa asing dengan suara yang diberikan, Little Albert menjadi takut dan mulai menangis. Setelah beberapa saat, suasana mulai kembali normal, jadi nggak ada paparan suara palu lagi. Albert melanjutkannya bermain dengan tikus. Tapi setiap dia mulai menyentuh tikus nih, suara palu kembali dibunyikan. Keadaan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya Little Albert merasa takut untuk menyentuh tikus itu. Terkejamnya, bagian tadi diulang terus-menerus selama beberapa hari. Apa hasilnya?
Hasilnya, Little Albert merasa takut dan tertekan setiap kali melihat benda berbulu, terutama berwarna putih. Watson masih belum puas dengan hasil eksperimennya. Kemudian Watson dan asistennya mencoba masuk ke dalam ruangan dengan menggunakan topeng dan kostum berbulu untuk melihat respon Little Albert. Ternyata Albert tetap merasakan ketakutan, sama seperti saat melihat benda berbulu dan berwarna putih. Sekarang ketakutan Little Albert sudah tertanam di memorinya. Meskipun eksperimen Watson ini dianggap berhasil untuk membuktikan classic conditioning, tapi semua orang beranggapan bahwa ini adalah eksperimen yang jahat, tidak etis, dan paling tidak manusiawi dalam sejarah. Satu hal yang pasti, meskipun classic conditioning ini terbukti, namun percobaan ini membuat trauma pada Little Albert. Ia merasa tidak nyaman ketika ditinggal sendirian. Dan lebih parahnya lagi, para psikolog tidak pernah mencoba terapi untuk pemulihan Little Albert. Mereka justru meninggalkan rumah sakit tempat Little Albert dititipkan. Dari percobaan ini memicu banyak reaksi negatif dari masyarakat umum dan juga para psikolog. Wah, saya pun merasa ini eksperimen yang sangat tidak manusiawi dan seharusnya para psikolog dan Watson lebih bertanggung jawab dengan trauma Albert karena ini bisa menghambat masa depan Albert sendiri. Lalu bagaimana nasib Little Albert selanjutnya? Nasib tragis menimpa Albert. Bayi yang bernama asli Douglas Merritt ini berubah menjadi seseorang anak dengan gangguan kepribadian dan fobia terhadap objek yang berbulu berwarna putih. Lalu Little Albert meninggal karena hidrosefalus di usianya 6 tahun. Hasil yang signifikan dicapai pada akhir percobaan ini. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia atau rasa takut merupakan hasil dari paparan yang diberikan lingkungan secara berulang. Dengan kata lain, lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herifa Syakira dengan nomor NIM 06035210250. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull adalah seorang psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan tentang pembelajaran dan motivasi dengan teori ilmiah tentang perilaku. Ia lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York. Clark Hull dibesarkan di Michigan. Ia memiliki masalah kesehatan dan pernah menderita polio. Studinya beberapa kali terputus karena masalah ekonomi dan kesehatannya. Pada usia 29 tahun, ia lulus dari Michigan University dan kemudian ia menjadi seorang guru dan mengajar di sebuah sekolah di Sickle, Michigan. Ketika ia berusia 34 tahun, ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi di University of Wisconsin pada tahun 1918. Kemudian setelah ia lulus, ia menjadi anggota fakultas di University Wisconsin dan menjabat di sana selama 10 tahun. Hull adalah penulis pertama yang mempelajari fenomena sugesti dan hipnosis menggunakan metodologi eksperimental tipe kuantitatif. Pada tahun 1933, ia menerbitkan buku yang berjudul Hipnosis dan Sugestibilitas yang ia teliti selama 10 tahun. Dia menganggap bahwa metode ini sangat mendasar untuk pemahaman psikologi yang mendalam. Apa saja karya-karya Clark Hull? Hull adalah tokoh teori belajar behavioristik. Ia tertarik dengan teori belajar yang membuat dia menghasilkan beberapa buku yang berhubungan dengan teori belajar. Antara lain, Mathematical Deductive Theory of Raw Learning yang ditulis bersama dengan Hovland, Perkins, dan Fitch. Hull juga menulis Principle of Behavior dan Essentials of Behavior. Buku terakhir yang dia tulis adalah A Behavior System. Selain menulis buku, Hull juga menulis sejumlah artikel bagi majalah-majalah profesional. Dan yang selanjutnya ada teori Hull. Di sini saya akan menjelaskan dua teori Hull, yaitu yang pertama ada teori belajar Hull pada tahun 1943. Di sini Hull membahas teori belajar tentang variabel belajar, yaitu semakin besar jumlah penguatan, semakin besar pula jumlah reduksi dorongan, dan karenanya semakin besar peningkatan dalam kekuatan kebiasaan atau yang bisa disebut dengan habit strength.
Dan teori yang kedua, ada teori belajar Hull pada tahun 1952. Hull merevisi teori reduksi belajar berubah menjadi teori drive reduction atau reduksi stimulus dorongan. Menurut Hull, penguatan diberikan bukan hanya untuk merubah perilaku, tetapi juga untuk mengurangi dorongan yang berupa kebutuhan yang diberikan. Dan berikut ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu Psikologi Behaviorisme dengan tokoh Clark Leonard Hull. Tokoh yang selanjutnya ada Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 9 Januari pada tahun 1886 di Lincoln, Nebraska dan meninggal pada tahun 1959. Guthrie lulus dari University of Nebraska pada tahun 1907 dengan gelar BA atau Bachelor of Art pada bidang matematika dan Phi Beta Kappa. Setelah lulus, Guthrie mengajar matematika di Lincoln High School, dan di saat yang sama, Guthrie melanjutkan untuk mendapatkan gelar MA atau Master of Arts di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1910. Di tahun yang sama juga, Guthrie mendapatkan gelar PhD di University of Pennsylvania dan kembali mengajar matematika di sekolah menengah pada tahun 1912. Dan ketika tahun 1914, Guthrie menjadi dosen filosofi di University of Washington. Tahun 1919, Guthrie menjadi anggota dari Departemen Psikologi di University of Washington, serta menjadi dekan pasca sarjana di University of Washington pada tahun 1943. Karya Guthrie yang berpengaruh itu adalah The Psychology of Learning, dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Karyanya tersebut memuat pendapat yang tidak setuju dengan teori yang disampaikan oleh Clark Hull. Guthrie menyanggah bahwa stimulus dan respon akan saling terkait secara otomatis, sehingga setiap kali stimulus diberikan maka respon tertentu akan terjadi secara bersamaan. Dan berikut ada pemikiran dari Edwin Ray Guthrie, yaitu adalah teori belajar. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Hukum continuity adalah satu prinsip asosianisme, yaitu suatu respon atas suatu situasi cenderung diulang. Bila mana individu menghadapi sesuatu yang sama, kunci teori Guthrie terletak pada prinsip tunggal bahwa kontinuitas merupakan fondasi pembelajaran. Dan dalam teori belajar ini ada hukuman menurut Guthrie. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Sasaran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Hukuman yang diberikan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan asumsi dan ideologi yang ada dalam diri siswa. Dan yang kedua ada dorongan menurut Guthrie. Drive atau dorongan fisiologis merupakan maintaining stimuli atau stimuli yang mempertahankan yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Misalnya, rasa lapar menghasilkan stimuli internal yang terus ada sampai makanan dikonsumsi. Dan yang ketiga ada lupa menurut Guthrie. Menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam sebuah pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Ini adalah bentuk retroaktif inhibition atau hambatan retroaktif yang ekstrim, yakni fakta bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar baru. Dan yang keempat ada transfer training. Dalam hal ini, Guthrie kurang terlalu berharap karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Guthrie selalu mengatakan pada mahasiswa universitasnya, jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama, dalam kursi yang sama di mana Anda akan diuji. Ini saya akan menjelaskan tokoh psikologi behaviorisme yaitu Edward Chase Tolman. Edward Chase Tolman adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi purposive dalam behaviorisme. Ia lahir pada 14 April 1884 di Massachusetts, Amerika dan meninggal pada 19 November 1959 di Berkeley, California.
Ia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang mencoba untuk menjelajahi seluruh tindakan organisme. Ia menghasilkan teori mengenai behaviorisme operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal dan mempengaruhi perkembangan juga di dalam ilmu psikologi. Tolman meraih gelar BS dari Massachusetts Institute of Technology di bidang elektronika pada tahun 1911, gelar MA di tahun 1912 dan PhD di tahun 1915. Diperoleh dari Harvard University pada bidang psikologi. Tolman juga mengajar di Universitas Northwestern dari tahun 1915 sampai 1918, kemudian pindah ke Universitas California dan menetap di sana. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran Tolman. Pendekatan Tolman terhadap behaviorisme disampaikan dalam bukunya, yaitu Purposive Behavior in Animal and Man. Istilah yang dibuatnya purposive behavior, sistem yang mengombinasikan antara studi objektif terhadap perilaku dengan pertimbangan terhadap adanya tujuan dalam perilaku. Tolman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tolman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Tolman memasukkan sekumpulan faktor yang tak dapat diobservasi, yaitu variabel antara, yang merupakan determinan perilaku yang sesungguhnya. Faktor-faktor ini merupakan proses internal yang menghubungkan situasi stimulus dengan respon yang terobservasi. Variabel antara adalah apa saja yang terjadi pada organisme. Contoh variabel antara yaitu ketika merasakan lapar, kita tidak dapat melihat rasa lapar itu, tetapi rasa lapar dapat dihubungkan dengan respon objektif perilaku seperti kecepatan memakan makanan. Kemudian ada penelitian yang dilakukan Tolman pada salah satu konsep utama teori belajar Tolman, yaitu latent learning. Latent learning atau pembelajaran laten adalah pembelajaran yang tidak langsung dalam kinerja seseorang. Dengan kata lain, pembelajaran laten merupakan suatu jenis pembelajaran di mana hasil pembelajaran tersebut tidak langsung terlihat. Hal ini terjadi tanpa suatu penguatan yang nyata. Konsep tentang latent learning sangat penting bagi Tolman, dan dia merasa sukses dalam mendemonstrasikan eksistensinya. Pada teori belajar Tolman ini, eksperimen terkenalnya dilakukan oleh Tolman dan Honzik di tahun 1930, melibatkan 3 kelompok tikus yang mencoba belajar untuk memecahkan suatu kebingungan atau jaringan jalan yang simpang siur. Kelompok pertama tidak pernah mendapatkan atau menemui makanan saat melintasi jalan yang simpang siur itu. Kelompok kedua selalu diberi makanan di ujung labirin. Kelompok ketiga tidak diperkuat sampai hari ke-11 mengadakan percobaan. Nah, kelompok terakhir inilah yang menarik bagi Tolman. Teorinya tentang latent learning meramalkan bahwa kelompok ini akan belajar di simpang siur jalan itu, sama halnya dengan kelompok yang secara teratur diperkuat. Dan ketika penguatan atau reinforcement diperkenalkan pada hari ke-11, kelompok ini akan melakukan seperti halnya kelompok yang secara terus-menerus diperkuat atau reinforced. Tokoh selanjutnya yaitu Bruce Frederick Skinner. Ia lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia ini adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris di Hamilton College. Kemudian beberapa tahun setelah itu, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Dan pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Lalu ia wafat pada tanggal 18 Agustus tahun 1990 di Cambridge, Massachusetts. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut ini dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya.
Dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan inilah disebut stimulan yang menggugah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Teori tersebut mengungkapkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon dan stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau bisa disebut dengan istilah operant. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya atau antecedent dan pengaruh yang mengikutinya atau konsekuensi. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi, atau mengubah kedua-duanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang. Ada beberapa metode operant conditioning. Yang pertama yaitu shaping. Ini pembentukan perilaku untuk membentuk perilaku tertentu. Contoh, seorang dokter yang menginginkan anaknya menjadi dokter, maka anaknya itu diberikan mainan semacam permainan dokter-dokteran. Kemudian yang kedua yaitu ada satiation atau penjenuhan terhadap tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Yang ketiga ada superstitious behavior atau perilaku tahayul. Kaitan antara respon dan hasil yang mengikutinya muncul semata-mata karena kebetulan. Contoh, seseorang penjudi mengucapkan jampi-jampi sebelum dia melemparkan dadu dan ternyata dia menang. Kemudian selanjutnya memindah atau menghindar, removing atau avoiding, yaitu menghindar dari situasi pengaruh sehingga tidak diterima lagi sebagai stimulus. Kemudian ada aversive counter conditioning. Aversi merupakan perilaku yang disenangi dibarengi dengan perilaku yang tidak disenangi. Sedangkan counter conditioning merupakan perilaku yang tidak disenangi dibarengi dengan perilaku yang disenangi. Kemudian ada Skinner box atau kotak Skinner, yaitu bentuk belajar yang menekankan respon-respon atau tingkah laku yang sukarela dikontrol oleh konsekuen-konsekuennya. Biar Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Nah, kandang inilah yang disebut dengan kotak Skinner. Kemudian ia meletakkan sebuah bel dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang pertama kali tikus lakukan adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Tapi pada suatu ketika, tikus berhasil menekan bel sehingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforce, yaitu tingkah laku operant yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh